Mau pengalaman seru yang bagusnya dulu apa enggak dulu? Ini semuanya seru semua gitu. sih Kak soalnya. Jadi enggak dan bagusnya itu sama-sama seru ya? Dulu aku pernah sempat dikontrak 1 tahun awalnya gitu sama World Scouting dan sampai sekarang. Prestasi, kalau dibilang prestasi banyak sih ya Kak. Aduh, takut sombong Kak. Keren. Tapi akhirnya ya memang pramuka udah jodoh kali ya. Jadi sejauh apapun kita pergi pasti pramuka tuh balik lagi. Kok bisa kolaborasi dengan negara lain di dalam satu reels gitu ya? Berarti dari Jakarta ke Bromo naik kuda atau hanya di Bromo aja tuh Kak? Di Bromonya aja. Aku pengen naik ke atasnya itu loh Kak. Naik ke atasnya. Oke. Sebagai admin Kakak Mimin gitu ya biasanya. Kakak Mimin, berarti kalau Japri-Japri Kak Mimin ya ini orangnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baskeraja Podcast edisi spektakuler. Kali ini kita bersama bintang tamu yang sangat spesial. Di samping saya sudah ada kakak yang cantik, pintar dan sangat menginspirasi generasi milenial. Kita beri aplaus yuk yang meriah untuk Kak Namirah Yumita. Apa kabar Kak Namirah? Alhamdulillah baik Kak. Ya. Alhamdulillah setelah kita rencanakan kurang lebih beberapa waktu yang lalu ya Kak Namirah ya. Kita hari ini bisa ngobrol bareng nih Kak. Betul. Di acara Baskeraja Podcast. Boleh Kak diceritain dong aktivitas Kakak sehari-hari dan profesinya Kak? Untuk profesi saat ini sih sebenarnya belum ini ya Kak. Kalau profesi, dibilang profesi, belum ada yang menentukan untuk aku tuh sebagai siapa sih Kak. Karena memang aku juga masih mahasiswa. Dan masih mahasiswa tingkat akhir yang masih berjuang untuk wisuda sih Kak. Aku lagi berjuang untuk wisuda, itu aja sih Kak. Dan untuk kegiatan sehari-hari ya aku selain untuk menjadi mahasiswa, aku juga sebagai konten kreator untuk diri aku sendiri gitu, dan biar bisa nge-influence teman-teman juga. Berarti ngambil jurusan apa Kak di kuliah? Aku sastra Inggris. Wah, sastra Inggris ternyata. Kalau kita lihat nih konten-konten Kak Namirah sendiri, aku manggilnya Kak Namirah atau Kak Nami nih enakan? Kak Nami aja Kak, Kak panjangan Nami. sih Panjangan ya. Oke deh, kalau kita lihat nih konten-kontennya, itu keren-keren banget loh. Ada yang kontennya bahasa Inggris fasih banget. Sebenarnya kalau dari diri aku sendiri ya Kak, kalau aku biasa orang suka tanya juga gimana sih caranya, tips dan caranya untuk jago bahasa Inggris. Pertama aku mulai dari kesukaan aku dulu, aku tuh sukanya apa, dan lalu setiap apa yang aku lakukan dalam diri aku tuh aku selalu ngomong pakai bahasa Inggris. Pun kalau misal di kehidupan sehari-hari, kayak misal aku mau makan gitu, aku bisa bilang I want, misal makan aku nggak tahu nih bahasa Inggris apa, ya udah bilang aja I want makan gitu. Jadi seiring berjalannya waktu kita tuh bisa tahu nih kosakata gitu. Sebenarnya kan bahasa Inggris itu nggak melulu tentang kosakata, nggak melulu tentang grammar, tata bahasa segala macam, tapi yang penting kita bisa tahu bahasanya tuh seperti apa gitu. Dan selebihnya sih aku dilengkapi dengan pembelajaran. Jadi dulu aku juga sempat kursus bahasa Inggris di Pare Kediri gitu. Aku sempat kursus hampir 6 bulan. Sebenarnya enggak, kursusnya sih enggak 6 bulan Kak, kursusnya 3 bulan tapi mainnya 3 bulan juga. Gitu. Jadi ya belajar sambil bermain gitu. Jadi apa yang kita sukain digunakan dengan bahasa Inggris itu juga gitu sih Kak. Dan dilengkapi juga sekarang lagi kuliah bahasa Inggris. Jadi akhirnya ya semakin semakin harus bisa nih gitu, harus bisa bahasa Inggris. Berarti intinya harus jangan malu-malu Kak ya buat praktek dan juga terus mencoba gitu Kak ya. Betul, ya. Dan sebenarnya kadang orang ada yang tahu nih bahasa Inggrisnya bahasa Inggrisnya makan tuh berarti eat gitu kan. Tapi dia tuh nggak bisa cara gunainnya atau cara pronunciation-nya tuh nggak tahu gimana. Tapi ya kalau dari aku sih, aku sering dengerin lagu, nonton film dan lain-lain, itu dari situ bisa ngebantu juga. Wah keren nih. Kayaknya harus dicoba nih teman-teman di rumah ya. Selanjutnya nih Kak Nami, itu kan Kak Nami sebagai digital creator ya? Betul. Nah, digital creator kan udah banyak konten-konten yang dihasilkan ya Kak ya. Termasuk adalah foto dan juga reels nih yang keren-keren banget. Itu idenya dapatnya dari mana sih Kak? Dan cara buatnya tuh gimana? Apakah Nami punya tim atau hanya sendiri? Gimana Kak? Bisa dijelasin? Aku jawab yang terakhir dulu ya. Ya. Kalau untuk konten semua yang mungkin ada di sosial media aku, itu semua rata-rata aku buat sendiri.
gitu. Pun kalau misalnya kadang kan aku juga masih ngambil endorsean yang dari luar, terus nanti visit kemana atau visit makan gitu. Aku tuh kadang juga kita nggak melulu tentang kita sendiri gitu, tapi kita juga, aku pasti butuh orang, tapi ya kalau sekarang sih aku lebih ke aku apa-apa sendiri sih, edit sendiri, tag video sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ini aku nggak bisa nih untuk tag video ini sendiri, aku pasti ajak temen atau enggak aku berangkat sendiri. Orang di sana bisa aku andalkan gitu. Misal kayak datang ke tempat suatu tempat, ya udah aku minta tolong Kak, boleh tolong fotoin aku nggak gitu, misal kayak gitu. Idenya itu dapat dari mana tuh Kak? Bisa sekeren itu kalau kita lihat kan, wah setiap hari itu tambah keren aja tuh Kak hasilnya gitu. Sebenarnya kalau ide itu aku kebanyakan sih dari konten inspirasi orang juga kan. Inspirasi orang tuh punya inspirasi konten nih bagus. Terus aku bisa modif dari situ. Oh, ini nih inspirasi konten kayak gini nih yang bisa aku ikutin tapi aku modif lagi. Jadi nggak 100% aku bakal samakan konten aku dengan konten dia gitu. Misal aku tag dulu nih, tapi aku belum punya ide ketika aku turun berkegiatan gitu di Pramuka. Aku belum punya ide konten Kak. Tapi aku mau bikin suatu konten di kegiatan tersebut gitu. Ya udah, bikin aja, ambil dulu, baru nanti idenya di akhir. Oke, terus Kak butuh waktu berapa lama sih sampai konten itu jadi Kak? Sebenarnya kalau dibilang lama sih enggak ya Kak. Aku sehari juga bisa punya konten gitu. Kadang sehari aku bisa menghasilkan 1-3 konten. Keren banget ini. Menggunakan handphone aja atau ada media yang lain nggak? Handphone aja. Dengan handphone nih. Dengan handphone aja Kak Nami, wah bisa menghasilkan karya-karya yang sangat menginspirasi. Kak Nami, jelasin dong organisasi yang pernah diikuti. Kalau pernah diikuti itu ya Pramuka pernah diikuti, walaupun masih sampai sekarang masih aktif, cuman nggak bergabung ke organisasinya kepramukaan. Tapi memang kalau berbicara tentang pramuka, aku juga saat ini juga masih menjadi scoutfluencernya di World Scouting. Nah di World Scouting itu juga aku bantu World Scouting untuk membuat konten-konten gitu. Jadi kayak mungkin kalau misalnya kakak pernah lihat konten-konten aku muncul ada di World Scouting, muka aku muncul di World Scouting karena memang dulu aku pernah sempat dikontrak 1 tahun awalnya gitu sama World Scouting dan sampai sekarang. Wah keren, beri aplaus dong buat Kak Nami. Ya. Saya aja mengenal pramuka itu baru di Kuaran Keramat Jati aja nih Kak. Kalau Kak Nami udah World Scouting ya, keren. Yeah. Nah ini siapa yang mau nih ikut pengalaman pramuka seperti Kak Nami, makanya nih harus aktif ya Kak ya di pramuka nih. Nanti kuncinya, kita akan kupas tuntas lagi nih Kak tentang yang lain-lain. Selanjutnya prestasi Kak Nami itu apa aja sih Kak yang sudah diraih nih, yang bikin Kak Nami itu wah bangga gitu? Prestasi, kalau dibilang prestasi banyak sih ya Kak. Aduh, takut sombong Kak. Keren. Iya maksudnya gini, kalau prestasi dari zaman sekolah juga kan masih sering banget ikut kegiatan kepramukaan. Udah gitu di luar kegiatan kepramukaan juga masih suka ikut-ikut kegiatan di luar pramuka gitu. Paling dekat itu ada di 2020, itu aku alhamdulillah bisa ngewakilin DKI Jakarta sebagai Duta Pemuda Indonesia untuk berangkat ke Jambore Pemuda Indonesia. Itu salah satu kegiatannya Kemenpora. Kemenpora gitu ya. Dan setelah itu juga sampai saat ini itu aku juga masih tergabung di kegiatan Generasi Berencana. Itu ada di kegiatan BKKBN. Alhamdulillahnya berhasil jadi dutanya BKKBN, duta genre. Keren. Gitu. Itu di tahun 2020 juga Kak. 2020 berarti itu pas pandemi ya Kak ya? Pas pandemi, ya. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang gitu masih bisa berkontribusi sama mereka, masih bisa belajar bersama gitu. Terus pernah juga lihat Kak Nami ini sebagai konselor ya Kak ya? Konselor, iya. Nah itu bisa diceritain Kak pengalaman sebagai konselor nih. Yang lain kan belum pada tahu nih, kita coba Kak sharingnya Kak sebagai konselor juga. Aku kan sebenarnya konselor sebaya ya Kak. Konselor sebaya itu adalah salah satu programnya juga dari BKKBN yang sebenarnya programnya Generasi Berencana kan, karena Generasi Berencana itu ada di bawahnya BKKBN gitu. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillahnya aku dapat sertifikasi untuk bisa jadi konselor sebaya gitu keren. kan. Peer counselor namanya ya? Iya, peer counselor gitu. Karena
Memang konselor itu hampir sama ya Kak, kayak psikolog, psikiater gitu. Cuman bedanya ya memang kita hanya untuk ke teman-teman sebaya kita aja. Kalau teman-teman sebaya kita kan biasanya batas umurnya remaja itu 24 tahun gitu, 24 sampai 25 tahun. Pengalaman pramuka nih Kak, semenjak Kakak masuk pramuka itu dari kapan sampai akhirnya yang tadi tuh Kak ke World Scouting. Nah coba Kak bisa diceritain nggak? Oke, aku join di pramuka ya Kak, itu dari SD. Dari usia siaga berarti Kak ya? Dari siaga. Aku dari siaga, dari penggalang 2 kali berarti ya itu penggalang. Siaga, penggalang ya. Penggalang dari SD, Iya. penggalang SMP, SMP. terus akhirnya ke penegak ya sampai sekarang alhamdulillahnya udah pandega. Itu sih Kak, jadi sebenarnya struggling juga ya untuk ikut pramuka karena banyak banget hal-hal yang ketika kita berpramuka tiba-tiba aduh kayaknya pengen berhenti aja deh pramuka gitu. Tapi akhirnya ya memang pramuka udah jodoh kali ya, jadi sejauh apapun kita pergi pasti pramuka tuh balik lagi. Aku juga dulu sempat ngejabat di Dewan Kerja Kak. Nah ketika aku udah selesai di masa jabatan aku, udah akhirnya aku nggak punya kegiatan-kegiatan kepramukaan lagi, apalagi selama pandemi itu aku nggak punya kegiatan kepramukaan pun online offline aku udah nggak punya Kak. Tapi seiring berjalannya waktu setelah pandemi akhirnya pramuka memanggil lagi, ayo ikut kegiatan ini, akhirnya oke, ayo berangkat gitu. Aku pernah lihat nih postingan Kakak di kegiatan saat Jambore Nasional ya kan? Iya. Kemudian ada Pertinas Saka Bakti Husada ya? Sama satu lagi Raimuna Nasional Kak? Betul, kalau dimulai dari Jambore Nasional Iya. ya, dimulai dari Jambore Nasional itu sebenarnya banyak sih Kak job desk aku. Itu terbanyak job desk aku karena di Jambore Nasional itu aku pegang sosial medianya Jambore Nasional. Oke. Sebagai admin Kakak Mimin gitu ya biasa Kakak ya kalau Mimin, berarti dipanggil. kalau Japri Kak Mimin ya ini orangnya. Itu. Dan dulu juga di Jambore Nasional aku juga pegang jadi presenter di media centernya, dan aku pegang juga pewarta cilik. Pewarta cilik. Pewarta cilik. Jadi waktu Jambore Nasional itu kita punya pewarta cilik, yang dimana pewarta cilik itu kita kader nih biar mereka tuh bisa bikin berita. Wis. Gitu. Bagaimana sih caranya bikin berita? Ya honestly aku juga sebenarnya belum terlalu pinter-pinter banget sih Kak untuk buat berita. Cuman aku paksa untuk diri aku, ayo bisa gitu. Ayo aku paling bisa kok di antara mereka. Akhirnya ya saling sharing sama teman-teman penggalang gitu untuk ayo nih bagaimana sih caranya dia jadi presenter, jadi reporter gitu. Itu luar biasa sekali. Dan setelah Jambore Nasional itu ada World Scout Jambore dulu sih Kak sebenarnya. World Scout Jambore yang pramuka dunia ya? Pramuka dunia. Iya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tuh boleh, Kak, khusus boleh. bahasan Jambore pramuka dunia. Iya, Tapi boleh, setelah ini boleh. nih, Pertinas dan Raimuna nih Kak. Jelasin dulu Kak. Oke, sebenarnya setelah itu masih ada KPN Kak. KPN, Karang Iya, Pamitran Karang Pamitran Nasional. Aku Aku di Karang Pamitran Nasional sebagai apa tuh, Kak? juga sebagai media centernya aja. Aku Media center ya. jadi presenternya aja gitu. Dan memang ada sedikit-sedikit lah bantu-bantu untuk sosial medianya gitu. Dan setelah itu baru ada di Raimuna. Nah, kalau iya. di Raimuna aku sebenarnya tidak terlibat banyak ya Kak. Karena saat itu kan aku lagi baru pulang dari kegiatan internasional yang akhirnya pas datang ke Raimuna aku langsung jadi MC. Keren. Jadi MC pembukaan, dan sekitar 3-4 hari malam itu aku jadi MC aja di panggung utama. Di panggung utama ya, yang isinya tuh penampilan artis ya kan. Setelah mereka Betul. berkegiatan itu ada panggung utama ya. Ya. Beberapa waktu lalu pada saat Raimuna Nasional, kami dari Warang Keramajati juga wawancara Presiden Raimunanya nih, Kak Raihan ya. Kak Raihan. Ya. Oke Kak, lanjut nih. Tadi kan Kakak sudah bercerita tentang kegiatan yang Kakak ikuti di Pramuka Indonesia ya. Ya. Pramuka di Indonesia. Setelah itu coba nih, ini menarik banget nih. Dari Indonesia hijrah ke Jambore dunia. Ya. Ya kan? Jambore dunia di Korea Selatan ya. Coba dong Kak Nami jelasin dong. Dari awal nih Kak Nami itu kok bisa sampai ikut serta di sana? Coba Kak. Oke, sebenarnya kalau untuk ikut serta, akhirnya aku ikut serta itu adalah mimpi sih sebenarnya Kak. Mimpi kayak dulu aku sempat ikut serta menjadi peserta
Raimuna Nasional di 2017 itu aja adalah mimpi Kak buat aku. Kayak ketika aku berkegiatan, aku tuh selalu berdoa, ih kapan ya saya bisa ada di sekeliling sekian ribu orang gitu loh. Sekian ribu orang dalam kegiatan berpramuka. Itu adalah mimpi Kak sebenarnya. Nah akhirnya pas di tahun 2023 pertengahan, itu tiba-tiba kayak aku langsung pengen banget ikut kegiatan Jambore Dunia. Padahal sebenarnya nggak ada niat apapun Kak. Kayak ya udahlah, ngelihat teman-teman kok tiba-tiba mereka pada persiapan kegiatan tersebut gitu, dan dimana aku juga udah tergabung menjadi Scoutfluencer-nya WOSM gitu kan waktu itu. Berarti itu sebelum Jambore Dunia Kak ya? Aku sudah tergabung sebagai Scoutfluencer-nya WOSM itu di tahun 2022. Sebelum Jambore Nasional. Nah, sebelum Jambore Nasional berlangsung, ketika Jambore Nasional berlangsung juga aku buat konten buat WOSM biar kita nih Indonesia naik gitu, naik ke WOSM. Jadi nggak melulu tentang kegiatan-kegiatan kepramukaan negara mana, tapi Indonesia juga harus maju. Seperti itu. Makanya kalau bisa aku juga membantu Indonesia untuk terus ada di kegiatan, ada di sosial medianya WOSM lah gitu, minimal banget itu. Oke, penasaran pastinya nih teman-teman sekalian di rumah ataupun di seluruh Indonesia ya. Iya. Jadi kemarin itu Kak Nami juga ngonten bareng ya sama negara lain ya di. Oh iya. Nah itu ceritain dong Kak, kok bisa kolaborasi dengan negara lain di dalam satu reels gitu ya? Gimana tuh Kak? Cara koordinasinya gimana? Sebenarnya kalau koordinasinya kita ya pakai bahasa Inggris Kak. Gitu, kita ngobrolnya pakai bahasa Inggris, dan aku memang kenal sama mereka itu karena mereka juga Scoutfluencer-nya negara mereka untuk WOSM. Gitu. Maksudnya ya WOSM untuk negaranya mereka dan sebaliknya gitu ya. Jadi ketika aku punya ide konten, aku pengen nih kolaborasi gitu sama siapa ya gitu, atau konten tersebut akan aku buatkan konsepnya seperti apa gitu. Misal aku pengennya konsepnya se-Indonesia aja, berarti ya udah buatnya berarti Jawa Barat, Jawa Timur gitu, Jawa Tengah gitu kan. Tapi kalau ketika aku mau buat konten untuk yang sedunia, berarti aku kolaborasinya dengan teman-teman aku yang udah aku kenal melalui sosial media gitu. Nah ketika aku yang kakak maksud itu mungkin itu kegiatan Jota Joti ya? Iya, Jota Joti kalau nggak salah ya? Iya, Jambore on the Air ya kan? Nah di situ aku sebenarnya sih dapat inspirasi dan ide konten itu dari orang WOSM-nya gitu. Ada nggak nih yang mau bantu kita untuk bantu promosi Jota Joti? Seperti apapun itu tergantung idenya teman-teman seperti itu kan. Makanya ya udah akhirnya aku pengen nih bikin konten, ayo deh bikin konten. Aku DM awalnya, aku DM temen aku yang aku kenal gitu, DM ayo yuk kita buat konten segini gini. Terus akhirnya oke, konten itu terbuat. Padahal ya namanya kita kan kalau misalnya ngobrol sama orang luar pasti kadang suka ngerti nggak ngerti kan Kak? Iya, bener. Suka ngerti nggak ngerti, tapi ya udah ayo kita buat guideline-nya, kita buat videonya. Akhirnya yang edit siapa, yang ini siapa, yang ngajuin siapa, dan akhirnya konten itu tembus gitu. Keren. Itu karena nggak semua konten itu akan tembus Kak. Jadi konten itu kan pasti akan di hold dulu kapan dia akan diposting, dan juga kalau misalnya memang kurang berkualitas atau kurang bagus lah ya, itu mungkin ada revisi ataupun akan ada beberapa hal yang harus di hold terlebih dahulu gitu. Berarti yang tayang itu benar-benar sudah melalui berbagai tahap ya Kak ya? Sampai akhirnya diposting. Kak, ceritain dong pengalaman seru nih selama ikut Jambore kemarin di Korea. Pengalaman seru ya? Kalau pada penasaran nih yang lain, coba aja lihat. Pengalaman seru banyak banget sih Kak. Mau pengalaman seru yang bagusnya dulu apa yang enggak dulu? Ini semuanya seru semua sih Kak soalnya. Jadi enggak dan bagusnya itu sama-sama seru ya? Menurut aku sama-sama seru. Oke, yang enggak dulu deh Kak. Yang enggak dulu. Yang enggak dulu panas sih. Panas ya? Karena panasnya saat aku di Korea itu benar-benar panas. Cuman masih ada angin Kak gitu. Oh, seperti di Indonesia ini kali ya? Panas kalau tapi ada angin gini? Iya. Beda ya? Tapi anginnya tuh mereka angin dingin. Gitu, mungkin kayak kalau kita ke daerah-daerah mana ya di Indonesia ya, daerah Bandung kali ya. Oh, iya. Jadi sejuk dia tuh ya? panas tapi sejuk gitu. Nah di Korea juga kayak gitu Kak. Tapi dia lebih panas lagi. Sepertinya panasnya sampai kayak sekarang gitu. Oh iya. Panas di situ. Seperti sauna lah dikit. Kak Nami sampai dijemur nih.
Iya, dan di sana sih sebenarnya lebih ke tempat kita berkemah aja sih Kak. Karena Oke. kan biasanya kita berkemah itu di atas tanah ya. Kalau di sana kayak apa ya Kak? Kayak semacam lumpur atau karena bekas sawah Kak. Oh iya, Gitu. Jadi kita tuh kemah bukan di atas tanah, tapi mungkin di atas bekas sawah. bekas sawah seperti itu. Akhirnya ketika hujan deras, rata-rata tenda itu kebocoran gitu atau rembes. Walaupun kita sebenarnya udah pakai apa sih itu yang di bawah palet ya? Ya kita udah pakai Iya, palet gitu. buat pelindung ya. Ya. Kita udah pakai palet tapi tetap aja gitu masih aja ada yang rembes lah atau apalah karena airnya tuh nggak nyerap Kak ke bawah. Itu bahkan sampai banjir, sampai besoknya banjir gitu. Airnya Iya. tergenang lah segala macam itu sih. Kalau tenda itu yang nyiapin dari panitia atau bawa dari Indonesia Kak kemarin? Dari panitia Kak. Oh, saya kira bawa pernak-pernik dari Indonesia dipasang di sana, berarti sudah disiapkan ya sama sudah panitianya ya? sudah disiapkan jadi kita tinggal pasang-pasang aja gitu. Masa. Kemarin kan terdengar di berbagai macam media ya tentang kejadian karena alam ya. Bisa diceritain Kak suasana saat di sana? Sebenarnya karena namanya cuaca kita kan nggak tahu ya Kak, yang memprediksikan juga ya BMKG lah ya. Dan awalnya sih aku nggak tahu Kak untuk cuaca tersebut karena memang selama aku di sana ketika aku baru sampai di Korea nih, handphone aku aja sering banget bunyi tanda peringatan gitu loh. Oke. Jadi mereka itu udah punya sinyal tanda peringatan ketika ada angin kencang, ada gempa sedikit. Jadi ada beberapa bencana-bencana alam yang memang benar-benar walaupun kecil pasti handphone kita tuh langsung terdengar suara notifikasi tersebut Kak. Kayak gitu. Akhirnya itu sih sebenarnya agak seru sih Kak kalau udah itu bunyi. Itu tuh semua handphone bunyi semua Kak. Semua handphone di sana pasti bunyi. Jadi kayak bunyi alert gitu loh Kak, langsung Oke. tet kayak gitu. Peringatan gitu ya? Seperti Iya, itu benar-benar tanda bahaya lah. sebenarnya kalau lagi kayak gitu juga kadang kita nggak merasa apa-apa tapi kok ada peringatan tersebut gitu. Itu jadi buat kita juga bisa lebih aware lagi sih Kak di situ. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian tiba-tiba ada dua negara ya Kak kalau nggak salah dua negara USA sama Singapura itu mereka langsung meninggalkan area bumi perkemahan gitu karena katanya negaranya mereka itu pengen anak-anak pesertanya ini tuh aman gitu. Aman, Setidaknya mereka tuh nggak balik ke negaranya tapi mereka ke tempat yang lebih aman. Oke. Gitu. Itu di hari Tapi tetap ya. ada di Korea gitu ya? Tetap ada di Korea Tapi pindah dari tempat itu? Betul. Oke. Karena diprediksikan di tempat tersebut itu akan ada badai yang sangat kencang. Jadi ya mau nggak mau kita juga harus mengungsi gitu. Dan akhirnya aku di hari keberapa ya di tanggal 5 tiba-tiba aku ada teman dari Malaysia. Nah tiba-tiba temanku dari Malaysia bilang pakai bahasa Malaysianya dia gitu. Jadi aku kalau koordinasi sama teman-teman dari Malaysia kadang pakai bahasa Inggris tapi lebih banyak pakai bahasa Melayu gitu. Ya walaupun kadang kita juga nggak ngerti ya bahasa Melayu itu seperti apa gitu. Tapi mencoba mengerti aja untuk bahasa Melayu gitu Kak. Nah akhirnya dia bilang kamu sudah packing gitu. Aku packing apa gitu karena kan kita nggak tahu ya kita mau ngapain gitu. Ternyata memang sudah ada pemberitahuannya di sosial media bahwa seluruh peserta Jambore dunia itu akan diungsikan gitu. Oke. Dan akhirnya kita diungsikan di tanggal 8 untuk dipisah disebar-sebar ke beberapa kota dan juga beberapa tempat gitu. Nah akhirnya Indonesia kebagian nih Kak, kebagian kita diungsikan ke salah satu kampus yang ada di Korea gitu. Tapi setelah diungsikan nih Kak, kegiatan Jambore itu tetap berjalan atau Tetap seperti berjalan. apa, Kak? Sampai akhir ya? Ya kegiatan Jamborenya masih berjalan walaupun sebenarnya virtual sih Kak. Jadi kayak virtual. mungkin kayak kita balik lagi ke zaman COVID gitu. Kan kita di kampus yang tempat pengungsian kita nggak cuma kita aja, tapi kita juga masih ada negara India, masih ada negara Poland gitu. Dan di sana itu kita masih punya kegiatan, jadi kayak masih ada panggung persembahan gitu dari beberapa negara walaupun sebenarnya penontonnya jadi kita tuh kayak lagi nonton kegiatan nasional gitu. Oke. Jadi akhirnya ya udah, yang penting kita nampilin gitu. Jadi akhirnya mereka juga nggak sia-sia untuk bawa kostum itu gitu. Ceritain dong pengalaman unik nih ketemu sama
Boyband Korea gitu ya? Kalau boyband and girl band itu banyak Kak, banyak banget. Apalagi pas di itu spesialnya banget, aku tuh ketemunya pas di akhir, di akhir di penutupan. Walaupun memang sebenarnya di awal pembukaan itu ada Kak, cuman aku nggak tahu, nggak terkenal atau gimana karena memang aku nggak mengikuti itu gitu, karena aku juga bukan K-pop gitu kan. Nah akhirnya di akhir penutupan ternyata itu surprise banget sih Kak buat kita semua gitu, apalagi khususnya Indonesia, karena Indonesia saat penutupan itu alhamdulillahnya dikasih kesempatan untuk duduk paling depan. Berarti Kak Nami duduk di VIP ya Kak? Jatuhnya sih VIP gitu, karena kan kita ada beberapa peserta dari Indonesia yang duduknya di ring gitu. Jadi ini panggung, ini ring gitu loh Kak. Ya, duduknya di dalam ring, terus masih ada kontingen dari Indonesia juga di belakangnya gitu. Jadi memang paling depan gitu. Jadi kita itu suatu kesempatan bagus banget gitu untuk Indonesia, yang memang Indonesia itu kan paling banyak penggemar K-pop gitu. Dan memang hubungan Indonesia sama Korea itu bagus. Akhirnya ya kita dikasih kesempatan untuk paling depan duduknya gitu. Berarti nggak usah berburu tiket Kak ya? Iya. Udah langsung dapet di depannya langsung tuh yang artisnya. Apalagi kalau kemarin kan yang aku tahu itu ada NCT Dream gitu kan. NCT Dream, betul. Saya lihat juga tuh NCT Dream. NCT Dream itu sampai sekarang juga kan masih sering ke Indonesia kan untuk konser, dan apa ya, saat di sana itu memang paling rame gitu ya. Banyak juga sih Kak boyband and girl band yang mungkin di Indonesia itu terkenal, tapi saya nggak tahu gitu kan. Tapi itu surprise banget sih untuk orang Indonesia. Oke. Ada surprise question buat kakak nih. Coba ya, kita kasih lihat dulu ke Kak Nami. Deg-degan ya aku. Nah, ini yang belum ada di situ nih Kak. Oh my god. Kita buat Kak Nami surprise. Nah, coba Kak, ini gambar apa Kak? Coki-coki. Coklat. Iya. Ini gambar coklat nih. Bisa diceritain Kak dengan pengalaman makan ini? Coba, kayaknya seru banget nih Kak. Pengalaman makan itu ya? Iya, makan Aduh, coklat. Itu juga ada di feeds Instagram aku sih Kak. Ini kalau nggak salah ada di YouTube kalau nggak salah tuh. Oke. Kita berhasil nih. Kalau coklat itu aku selalu bawa karena aku juga suka naik gunung Kak. Ya. Jadi aku suka bawa. Walaupun memang sebenarnya aku nggak suka coklat gitu. Kalau untuk konsumsi sehari-hari atau untuk ya kayak lagi kerja atau lagi berkegiatan apapun, aku nggak terlalu suka coklat gitu, kayak biasa aja. Tapi kalau misalnya lagi naik gunung, itu kayaknya aku tuh butuh banget coklat Kak. Ada yang kurang kalau nggak ada gitu nggak ya? ada apa ya? Sebenarnya kalau coklat itu kan buat kita semakin kuat ya. Oke. Jadi akhirnya tiba-tiba tertuju aja kepada coklat yang kakak kasih. Lihat ini gambarnya. Coklat. Itu aku selalu pengen bawa, dan kalau aku bawa itu langsung 1 pak. Gitu. Iya. Karena kalau bawa cuma kayak 5, 6 itu nggak cukup buat aku. Apalagi kita kan kalau naik gunung nggak mungkin sendiri gitu. Ya mungkin sih memang sendiri, tapi kalau misalnya ada temen, masa temennya nggak dibagi gitu kan. Berarti berbagi juga nih. Iya, jadi harus berbagi. Jadi kayak menginfluence teman-teman juga, ayo dong makan coklat biar semakin semangat gitu untuk naik. Berarti Kak Nami tuh naik gunung terakhir kapan Kak? Aku naik gunung terakhir sekitar tahun 2021 akhir. 2021 iya, akhir 2022, ya. Sebenarnya pengen banget naik gunung, cuman belum ada kesempatan dan belum ada waktunya. Bisa juga ajak-ajak kita nih Kak. Boleh banget. Kalau mau naik gunung bareng Kak Nami. Oke, nanti kita ini. Saya biasanya Kak, itu saya naik gunung itu terakhir kemarin 2015 di Gunung Gede. Wow. Gunung Gede bareng anak-anak pramuka, bareng juga teman-teman. Itu saya persiapan fisiknya 2 bulan Kak. Selanjutnya nih Kak, pasti Kak Nami akan senyum nih lihat ini. Tada. Oh ya ampun. Gambar kuda. Coba Kak, bisa diceritain dengan pengalaman Kakak nih dengan kuda ini seperti apa Kak? Kalau pengalaman sih sebenarnya nggak cukup banyak, malah terhitung kayaknya 1% dari 100% kali ya Kak. Itu aku punya impian terbesar, aku pengen bisa berkuda dan memanah gitu. Tapi memang sampai sekarang belum terwujud Kak. Ya walaupun pengen ikut-ikut kursus berkuda aja belum terwujud gitu.
Berkuda aku pernah di tahun 2000 sebelum Covid, Kak. Iya. Itu pun Itu keliling- naik kuda keliling mana gitu tuh, Kak? loh, keliling Bromo, di Bromo, ya. Berarti dari Jakarta ke Bromo naik kuda atau hanya di enggak. Bromo aja tuh, Kak? Di Bromonya aja. Aku pengen naik ke atasnya itu loh, Kak. Naik ke atasnya kayak sebenarnya sih bisa aja kalau kita ngadaki sendiri, tapi karena ngelihat kuda, ih pengen deh, akhirnya ya udah kesampaian untuk naik kuda di situ gitu. Itu baru pertama kalinya, Kak, naik kuda pas Untuk di pertama Bromo. kali dan terakhir kalinya saat ini. Dan tidak ada yang memandu, Kak, ya? Ada yang memandu sih, Kak. Tapi dipegangin dipegangin aja. gitu. Ya, karena kan awalnya dikasih tahu kan. Nanti kalau misalnya si kudanya lari atau kamu mau ngerem tinggal tarik aja gitu, atau digimanain gitu. Itu udah dikasih tahu gitu. Setidaknya basicnya sedikit. Berarti itu seru ya. Menurut Kakak tadi gimana? Seru nggak tuh surprise questionnya? Bikin surprise nggak tuh? Ya? Surprise sih, itu surprise sih. Nah itu dari tim kreatif kami, Kak, yang mencari dulu, pokoknya kepoin sosmednya Kak Nami nih. Ternyata berhasil punya 2 pertanyaan yang ya bikin Kak Nami tersenyum lah paling nggak nih. Iya. Oke, bisa share dong, Kak, caranya personal branding nih, Kak, sebagai individu dan juga sebagai anggota pramuka, Kak. Sebenarnya kalau dari personal branding itu sendiri, Kak, itu aku bangun udah dari tahun, nggak tahu dari tahun berapa ya, Kak, karena dari aku zaman sekolah itu aku memang udah suka main sosial media, Kak. Main sosial media, apapun yang aku lakukan aku posting di sosial media pun ya, tapi walaupun nggak sebanyak artis-artis WhatsApp, Kak. Kalau sekarang mah artisnya WhatsApp apa-apa posting gitu, apa-apa posting, mau mandi, lagi mandi ya gitu kan. Aduh, story posting. Ya, lagi mandi ya, bentar ya, lagi makan, slow respon dulu apa segala macam. Enggak seperti itu. Tapi yang aku share ke teman-teman di sosial media itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang menurut aku ini kegiatan aku dan ini pasti bisa menginfluence teman-teman aku gitu. Dari kegiatan itu pun aku bisa membangun personal branding aku sebagai anggota pramuka akhirnya. Awalnya aku bisa menjadi konten kreator, bisa menjadi seperti sekarang itu berawal dari pramuka, Kak. Karena dulu mungkin aku berkegiatan di tahun 2017, kegiatan nasional, itu aku dari situ makin mencari relasi, Kak. Semakin getol nih cari relasi sebanyak-banyaknya. Aku cari followers, cari apa segala macam, cari teman-teman, dan di situ punya inspirasi, kayaknya teman-teman aku ini harus punya influencer yang cukup nih yang bisa membantu mereka untuk terinfluence di kegiatan sehari-harinya. Akhirnya aku membuat konten nih. Kalau dulu itu aku sempat bikin konten-konten transisi kegiatan kepramukaan gitu, Kak. Kalau aku kan juga suka fashion. Aku suka fashion, akhirnya si fashion tersebut itu aku buat bagaimana caranya transisi dari fashion ke pramuka ke fashion seperti itu gitu. Dan ya akhirnya sampai saat ini ya, walaupun memang kalau Kakak lihat nih di Instagram lah ya, di sosial media Instagramku itu kalau lihat ke bawah-bawah itu udah nggak ada kegiatan kepramukaan aku karena udah aku arsip semuanya, Kak. Diarsipkan. Iya, itu yang udah terbaru tuh pokoknya ini ya, yang pramuka dunia sama kegiatan nasional kayak kemarin ya. Itu sudah aku arsip gitu, dan sebenarnya sih masih ada gitu, ada beberapa kegiatan kepramukaan yang memang masih ada di paling bawah tapi nggak kelihatan gitu. Mulai kegiatan lagi kan karena sempat Covid itu aku ada di Jambore Nasional gitu. Nah akhirnya dari situlah posting lagi kayak setelah Jambore Nasional kok ternyata pramuka tuh nggak bisa ditinggalin gitu loh. Ya udah, ikut lagi kegiatan lain, ditawarin ini, ditawarin itu, akhirnya ayo pramuka tuh nggak bisa jauh-jauh. Sudah menyatu, Kak, ya dengan Iya, pramuka. jiwanya tuh walaupun sebenarnya udah nggak punya tanggung jawab apapun di pramuka, tapi kayaknya jiwanya tuh masih jiwa pramuka. Wah, beri applause dong semuanya, keren banget dah, sangat menginspirasi. Aku mau nanya nih, Kak, kalau seorang Kak Nami itu pernah nggak sih ngalamin kegagalan dalam hal apa nih, Kak? Banyak ya. yang membuat sedih. Itu seperti apa, Kak? Cara move on-nya kalau pernah ngalamin gitu. Sebenarnya banyak sih, Kak, untuk kegagalan tersebut karena kan aku banyak mencoba ya. Jadi hidup itu emang harus penuh banyak mencoba, Kak, ya kan. Nah, akhirnya aku banyak mencoba suatu hal, nggak di bidang pramuka aja, tapi aku juga coba di bidang-bidang lainnya gitu. Kalau misalnya memang di bidang tersebut aku cocok, berarti aku lanjut. Kalau aku nggak cocok,
ternyata gagal juga, ya udah aku oke gitu. Tapi kadang ketika gagal itu aku langsung pengen kayaknya masih bisa deh gitu loh, kayaknya masih bisa masih bisa diperjuangkan lagi gitu. Jadi saya pernah baca captionnya Kak Nami nih. Life enjoy today because yesterday is gone and tomorrow is never promised. Bisa dijelasin ke kami nih Kak? Oke. Itu caption di yang mana ya? Itu Oke, tahun ada. 2020-an tuh Kak, kalau nggak salah. Iya. Itu memang ada salah satu caption aku juga masih ingat itu karena aku kalau bikin caption itu kadang yang relate gitu. Apa yang ada di pikiran aku bikin gitu. Walaupun sekarang memang caption aku caption bucin Kak gitu. Iya, betul Iya. sekali. Saya Kalau sekarang membacanya juga tuh. captionnya caption bucin gitu, tapi itu nggak relate sih. Jadi kayak lebih ke aku suka aja bikin caption tersebut gitu. Nah, untuk caption life enjoy today and because yesterday is gone and tomorrow is never promised itu sebenarnya aku lebih ke menyukai hari ini, tapi hari kemarin itu aku lupakan aja gitu. Ya karena kan ketika hari kemarin sih masih bisa dikenang, tapi menurut aku udahlah itu untuk dikenang aja gitu. Nggak harus kita inget-inget terus gitu. Dan ketika kita kalau di bait terakhir aku bilang tomorrow is never promised itu ya itu ketika aku berjuang aku tuh nggak pernah bisa nentuin aku punya target, tapi target aku tuh nggak selamanya target aku itu akan goals gitu makanya aku selalu menerapkan prinsip ya itu hari esok itu nggak akan ada janjinya buat diri aku sendiri. Yang penting kita berusaha gitu Kak ya. Terima kasih banyak Kak Nami sudah meluangkan waktu di acara Baskeraja Podcast. Baiklah, kita akhiri podcast di hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih Kak Nami. Terima kasih.